Abu Nawas dan si penjual daging. Suatu hari yang cerah di pasar kota, Abu Nawas, si cerdik dengan akal bulusnya, berjalan santai melewati berbagai kios dan lapak pedagang yang berjualan dengan penuh semangat. Pasar adalah tempat di mana banyak cerita berputar, tempat bertemunya berbagai kalangan, dan tempat di mana orang-orang yang saling berselisih dapat berdamai dalam sebuah tawar-menawar. Namun hari itu, ada yang menarik perhatian Abu Nawas. Di ujung pasar, terdapat sebuah lapak penjual daging yang terbuat dari tenda sederhana, namun dihiasi dengan tanda-tanda besar yang mencolok bertuliskan, "Daging terbaik di seluruh negeri." Penjual daging tersebut, seorang pria parubaya dengan janggut panjang, terlihat dengan bangga menawarkan dagangannya kepada pembeli yang lewat. Abu Nawas yang selalu tertarik pada sesuatu yang baru dan menyenangkan, memutuskan untuk mendekat. Ia mendengar penjual daging itu berteriak, "Daging saya adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih segar, lebih lezat, dan lebih empuk daripada daging yang saya jual." Abu Nawas yang memiliki insting untuk menggoda dan mencari kesenangan dalam perbincangan, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menguji klaim penjual tersebut. Abu Nawas mendekat dan berdiri di depan lapak daging itu. Penjual daging yang melihat kedatangannya langsung menyapa dengan antusias. "Ah, datanglah Tuan. Anda pasti ingin membeli daging terbaik di negeri ini," seru penjual daging itu. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan gaya santai, "Daging terbaik, ya? Bagaimana Anda bisa yakin begitu? Saya sudah mencicipi banyak daging, tapi belum pernah saya temui yang dikatakan sebagai terbaik." Penjual daging itu terkekeh, merasa percaya diri dengan klaimnya. "Ah, Tuan Abu Nawas, saya sudah berdagang daging bertahun-tahun. Saya tahu apa yang saya jual. Daging saya ini segar dan dari hewan pilihan. Coba saja rasakan, Tuan." Abu Nawas yang merasa tertantang berkata, "Baiklah, saya ingin membeli daging ini, tetapi saya ingin membuat taruhan kecil dengan Anda." Penjual daging itu mengernyitkan dahi, merasa penasaran dengan apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. "Taruhan apa yang Anda maksudkan, Tuan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Begini, saya akan membeli sekilo daging Anda. Jika daging ini sesuai dengan klaim Anda, saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Tetapi jika daging ini tidak enak, saya ingin mendapatkan 1 kilo daging secara cuma-cuma. Bagaimana?" Penjual daging itu berpikir sejenak. Melihat kesempatan untuk memperoleh lebih banyak uang, ia menyetujui taruhan itu. "Deal, saya yakin Anda akan puas dengan daging saya." Abu Nawas membeli daging tersebut dan membawanya pulang. Ia segera menyiapkannya dengan penuh perhatian, memasaknya dengan cara sederhana namun penuh keahlian. Setelah mencicipi potongan pertama, Abu Nawas merasakan bahwa daging itu cukup biasa saja. Tidak ada rasa istimewa yang membuatnya terkesan. Bahkan, ia merasa bahwa daging tersebut tidak lebih baik dari daging yang biasa ia makan di pasar. Namun, bukannya merasa kecewa, Abu Nawas malah merasa tertantang untuk melanjutkan rencananya. Ia memutuskan untuk kembali ke pasar dan menemui penjual daging itu. Dengan langkah penuh keyakinan, ia menuju lapak yang sama, membawa kembali sebagian daging yang belum dimasak. Saat Abu Nawas tiba di lapak penjual daging, ia disambut dengan senyuman lebar oleh penjual itu. "Ah, Tuan, Anda kembali. Saya yakin Anda puas dengan daging saya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya merasa agak bingung dengan daging Anda, Tuan." Penjual daging itu tampak sedikit khawatir. "Apa yang tidak Anda sukai dari daging saya, Tuan? Saya sudah yakin itu yang terbaik." Abu Nawas memegang potongan daging yang belum dimasak dan berkata, "Sebenarnya daging Anda memang tidak buruk. Hanya saja saya merasa sepertinya ada yang kurang. Saya rasa saya harus mencobanya lagi untuk memastikan apakah benar daging ini istimewa." Penjual daging itu tersenyum lega. "Ah, tentu saja. Saya yakin Anda akan terkesan pada percakapan kedua." Namun, Abu Nawas melanjutkan, "Tapi begini, saya rasa daging ini akan terasa lebih enak jika saya makan di tempat yang lebih tinggi, lebih mewah." Penjual daging itu bingung, namun karena ingin memenangkan taruhan, ia menyanggupi. "Tentu saya akan menemani Anda makan di tempat yang lebih tinggi. Daging ini pasti lebih enak jika disajikan di tempat yang lebih baik." Abu Nawas mengajak penjual daging itu ke sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. "Tuan, mari kita makan di atas pohon ini. Saya rasa daging ini akan lebih nikmat jika kita makan di tempat yang tinggi." Penjual daging itu sedikit ragu, tapi demi memenangkan taruhan, ia setuju.
Mereka berdua mendaki pohon tersebut, duduk di cabang-cabang yang kokoh. Abu Nawas mulai makan daging itu dengan tenang, seolah menikmati setiap suapan. Setelah beberapa suap, Abu Nawas menoleh kepada penjual daging dan berkata, ternyata memang lebih enak ya jika kita makan di sini, di atas pohon. Penjual daging itu mengangguk, benar-benar. Saya juga merasa daging ini lebih nikmat setelah makan di tempat yang lebih tinggi. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tapi saya rasa saya akan lebih menikmati lagi jika kita makan di tempat yang lebih tinggi lagi. Mungkin di atas atap rumah itu. Penjual daging itu mulai merasa kebingungan, tetapi ia tetap ingin memenangkan taruhan. Baiklah Tuan, jika Anda merasa begitu, mari kita naik ke atas atap. Mereka pun berdua naik ke atap rumah. Daging itu sudah hampir habis dan Abu Nawas berkata dengan percaya diri, sekarang daging ini benar-benar luar biasa. Saya sangat menikmatinya. Penjual daging itu pun mulai merasa sedikit bingung. Namun ia tetap berpikir bahwa itu hanya cara Abu Nawas untuk menghargai dagingnya. Saya juga setuju Tuan, makan di tempat tinggi membuat segalanya terasa lebih enak. Abu Nawas pun menoleh dengan penuh kemenangan dan berkata, nah Tuan, sekarang saya rasa saya sudah cukup kenyang dan saya siap untuk membayar 2 kali lipat harga daging ini. Penjual daging itu terkejut, benarkah Tuan? Tapi daging saya biasa saja kan? Anda hanya makan sedikit sekali. Abu Nawas tersenyum, daging Anda memang enak, tapi kenyataannya, daging ini tidak lebih istimewa dari yang lain. Yang membuatnya enak adalah bagaimana kita menikmatinya, bukan? Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan penjual daging dengan senyum kemenangan. Ia tahu bahwa daging itu memang biasa saja, tapi cara ia menikmati daging tersebut dengan rasa humor dan kecerdikan membuatnya seolah-olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Penjual daging, meskipun merasa tertipu, akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah soal daging itu sendiri, melainkan bagaimana kita melihat dan menikmatinya. Abu Nawas dan tantangan dari sang raja. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Sebagai raja yang berkuasa, Harun al-Rasyid sering dihibur oleh cerita-cerita dan lelucon dari para menterinya. Namun hari itu, ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang benar-benar dapat membuatnya berpikir dan tertawa sekaligus. Terlintas dalam benaknya, sosok yang terkenal cerdik, jenaka, dan kadang-kadang penuh tipu daya, Abu Nawas. Maka dipanggilnya Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang dengan senyum tenangnya, membungkukkan badan penuh hormat. Salam sejahtera bagi Paduka Raja. Apakah yang bisa hamba lakukan hari ini untuk menghibur hati Paduka? Raja menghela napas sambil memandang ke sekeliling. Abu Nawas, aku merasa bosan. Aku ingin memberimu beberapa tantangan, sesuatu yang bisa membuatku terhibur dan tentu saja bisa menunjukkan kecerdikanmu. Apakah kau siap? Abu Nawas tanpa ragu tersenyum dan mengangguk. Dengan senang hati Paduka, tantangan apa yang Paduka siapkan untuk hamba? Raja tersenyum penuh arti dan tantangan pertama pun dimulai. Abu Nawas, kata Raja dengan mata menyipit, aku ingin kau mengisi seluruh istanaku dengan sesuatu, tetapi kau tidak boleh mengeluarkan uang sepeser pun. Mampukah kau melakukannya? Abu Nawas terdiam sejenak, mengerutkan kening. Tantangan itu tidak mudah. Namun, ia tidak mau membuat Raja kecewa. Paduka, beri hamba waktu hingga esok pagi. Hamba akan menemukan cara untuk memenuhi permintaan Paduka. Raja mengangguk, memberikan izin, dan Abu Nawas pun pulang. Sepanjang malam, ia berpikir keras. Lalu, pada larut malam, sebuah ide cemerlang muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa kantong kecil yang tampaknya tak berisi apapun. Raja menyipitkan matanya, heran. Abu Nawas, kau datang hanya membawa kantong kecil. Aku minta kau mengisi seluruh istana. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu mengeluarkan dupa dan menyalakannya. Asap harum segera memenuhi seluruh ruangan. Abu Nawas terus menyalakan dupa di setiap sudut istana, sampai istana itu benar-benar dipenuhi oleh asap dan aroma yang wangi. Saya memenuhi permintaan Paduka, bukan? Katanya sambil tersenyum. Raja tertawa, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kau memang pintar, Abu Nawas. Aku memberimu tantangan untuk mengisi istana tanpa biaya, dan kau benar-benar melakukannya. Kau berhasil. Raja yang terhibur ingin memberi tantangan kedua. Kali ini ia berkata, Abu Nawas,
Aku ingin kau menjual sesuatu yang tidak berwujud, sesuatu yang tidak dapat dipegang atau dilihat. Aku ingin kau menjual kebenaran. Mampukah kau?" Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan itu. Ia berkata, "Paduka, beri hamba waktu sehari. Besok hamba akan kembali dengan kebenaran yang Paduka inginkan." Hari itu Abu Nawas pergi ke pasar dan mendirikan papan bertuliskan, "Menjual kebenaran dengan harga 5 dirham." Orang-orang yang penasaran datang menghampirinya, termasuk seorang saudagar kaya. Saudagar itu bertanya, "Apa yang kau jual sebenarnya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku menjual kebenaran. Hanya dengan 5 dirham, kau akan mendapatkan kebenaran yang tidak akan pernah kau lupakan." Saudagar yang penasaran akhirnya membayar 5 dirham. Abu Nawas menatapnya dengan serius dan berkata, "Kebenarannya adalah ini. Jangan pernah terlalu percaya pada siapapun, bahkan pada dirimu sendiri." Saudagar itu terkejut, tetapi ia menyadari bahwa nasihat itu sangat benar. Saudagar lainnya juga datang dan mendapat kebenaran mereka masing-masing, dan Abu Nawas pun mengumpulkan cukup uang untuk kembali ke istana. Ketika bertemu raja, ia berkata, "Paduka, hamba sudah berhasil menjual kebenaran di pasar." Raja tertawa. "Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Menjual kebenaran adalah sesuatu yang tak terpikirkan, tetapi kau melakukannya dengan cara yang hebat." Raja yang semakin kagum memberikan tantangan berikutnya. "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit. Apakah kau sanggup?" Abu Nawas merenung sejenak lalu mengangguk. "Baik, Paduka, saya akan memberikan jawabannya besok." Pada malam harinya, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Namun, ia tahu bahwa menghitungnya adalah sesuatu yang mustahil. Keesokan harinya, ia menghadap raja dengan membawa sekantong pasir. "Paduka," kata Abu Nawas sambil menuangkan pasir ke lantai, "setiap butir pasir ini mewakili 1 bintang di langit. Jika Paduka ingin tahu jumlah pastinya, silakan menghitung butir pasir ini." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Tentu aku tidak akan menghitung butir pasir itu. Kau berhasil lagi." Merasa semakin tertantang, raja memberi tugas yang lebih sulit. "Abu Nawas, aku ingin kau makan tanpa mengunyah. Mampukah kau melakukannya?" Abu Nawas terdiam sejenak. "Baik, Paduka. Hamba akan kembali setelah menemukan caranya." Pada malam itu Abu Nawas membeli sepotong roti dan merendamnya dalam air hingga lembut. Esok paginya, ia datang ke istana dengan roti yang basah dan lembek. Di hadapan raja dan para menteri, ia memakan roti yang sudah hancur tanpa mengunyah sedikit pun. "Paduka, saya memenuhi permintaan Paduka. Saya makan tanpa mengunyah." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau berhasil lagi, bahkan dalam tantangan yang paling aneh sekalipun." Akhirnya, raja memberikan tantangan terakhir. Ia berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin kau menghadirkan diriku tetapi tanpa wujud. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas berpikir keras. Tugas ini tampaknya mustahil. Namun, ia kembali tersenyum. "Paduka, izinkan hamba meminta sedikit waktu untuk memikirkan cara yang tepat." Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang para menteri dan seluruh rakyat untuk berkumpul di istana. Ia berdiri di tengah aula dan berbicara lantang. "Wahai seluruh rakyat dan para menteri, bukankah Paduka Raja selalu ada dalam pikiran kita? Setiap langkah dan tindakan kita semua adalah atas perintah beliau. Meski Paduka tidak hadir di sini dalam wujudnya, Paduka tetap ada dalam hati dan pikiran kita semua." Para hadirin terdiam sejenak, menyadari betapa benar kata-kata Abu Nawas. Mereka mengangguk, tersenyum, dan bertepuk tangan, kagum dengan kepandaian Abu Nawas dalam menafsirkan tantangan raja. Raja Harun al-Rasyid, yang duduk di singgasananya, tersenyum lebar dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, kau tidak hanya pintar tetapi juga bijaksana. Kau telah memenuhi semua tantanganku dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, Paduka. Hamba hanya berusaha memenuhi permintaan Paduka dengan akal yang hamba miliki." Raja pun menghadiahi Abu Nawas dengan emas dan perak yang berlimpah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas pulang dengan hati yang senang, membawa kekayaan dan rasa hormat yang lebih besar dari seluruh rakyat Baghdad.
Demikianlah kisah Abu Nawas yang selalu berhasil menghadapi tantangan dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya. Tak peduli betapa sulitnya tantangan yang diberikan, Abu Nawas selalu menemukan jalan keluar yang unik dan tak terduga, membuat raja dan seluruh rakyat kagum padanya. Abu Nawas dan 3 orang pandai. Di kerajaan yang jauh, yang dipenuhi dengan cerita-cerita fantastis dan legenda legendaris, ada seorang pria yang tak tertandingi dalam kecerdikan dan kelucuan. Namanya adalah Abu Nawas. Ia terkenal di seluruh penjuru negeri, bukan hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena humornya yang tak terduga. Banyak orang yang datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal untuk mendengar kata-katanya yang penuh tawa, tetapi lebih sering lagi untuk menguji kebijaksanaannya dalam hal-hal serius. Suatu hari, 3 orang pandai dari negeri yang jauh datang ke kota itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati di tempat asal mereka. 3 pria itu masing-masing dikenal dengan kepakaran di bidang tertentu, matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Mereka telah berkeliling ke berbagai wilayah, menantang para bijak pandai di berbagai tempat, dan kini mereka mendengar tentang kehebatan Abu Nawas. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, mereka memutuskan untuk menantangnya dalam ujian kecerdasan. Warga desa segera mendengar kabar ini dan berlarian ke tempat Abu Nawas tinggal. Mereka sangat penasaran, bagaimana orang yang begitu dikenal karena humor dan kecerdikannya itu bisa berhadapan dengan 3 orang pandai yang jelas-jelas memiliki reputasi yang luar biasa. Abu Nawas yang mendengar berita tersebut hanya tersenyum dan bersiap untuk menghadapi tantangan itu. Tidak ada yang bisa menakutinya, apalagi 3 orang pandai yang tak kenal humor. Hari pertandingan dimulai. Hari yang dinanti pun tiba. Di tengah lapangan desa, sebuah pertemuan besar digelar. Warga desa berkumpul untuk menyaksikan ujian kecerdasan yang melibatkan Abu Nawas dan 3 orang pandai tersebut. Ketiga orang pandai itu maju ke depan, masing-masing dengan wajah penuh keyakinan. Abu Nawas berdiri dengan santai, mengenakan pakaian sederhana, dengan senyuman khas yang tidak bisa disembunyikan. Orang pertama, seorang ahli matematika, maju dengan percaya diri. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara penuh kebanggaan, "aku adalah ahli matematika terbaik di negeri ini. Pertanyaanku sangat sederhana, tetapi menguji ketajaman pikiran. Berapa hasil dari 100.000 dibagi 100.000? Semua orang di sekitar mereka terdiam. Warga desa menunggu dengan penuh antisipasi, karena pertanyaannya terdengar sangat mudah. Abu Nawas dengan mata yang penuh kejelian, tersenyum lebar. "Oh, itu mudah sekali," jawabnya. "Hasilnya adalah 1. Orang pertama terkejut, namun merasa cukup puas. Tentu saja itu benar. Tetapi bagaimana jika angka 100.000 itu diganti dengan angka yang lebih besar? Berapa hasilnya?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Jika kita mengganti angka 100.000 dengan angka yang lebih besar, maka hasilnya tetap 1. Yang berubah hanyalah besar angka yang digunakan, bukan hasilnya. 1 dibagi 1 tetaplah 1. Tidak peduli seberapa besar angka yang digunakan." Orang pertama terdiam, bingung dengan jawaban yang begitu sederhana namun tepat. "Tapi," katanya, "bukankah jika kita menghitung dengan angka yang lebih besar, hasilnya bisa lebih kompleks?" Abu Nawas tersenyum. "Itulah yang Anda coba buktikan. Tetapi matematika tidak sesederhana itu. Yang Anda pertanyakan adalah bukan angka, tetapi apakah kita tahu cara berpikir yang benar. Jika Anda menganggap angka lebih besar akan mengubah hasilnya, maka Anda telah salah. Hasilnya tetap 1. Semua orang yang menyaksikan percakapan itu mulai terdiam, beberapa tersenyum, sementara yang lainnya merasa kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Orang pertama itu akhirnya mengakui kekalahannya, meski masih merasa ragu. Pertanyaan kedua. Selanjutnya, orang kedua, seorang filsuf yang sangat terkenal dengan teori-teori logikanya, maju dengan penuh keyakinan. "Abu Nawas," katanya dengan suara penuh wibawa, "aku seorang filsuf. Aku ingin menguji kemampuanmu dalam berpikir logis. Pertanyaanku adalah, jika semua kucing adalah mamalia, dan semua mamalia memiliki 2 telinga, berapa banyak telinga yang dimiliki oleh 3 kucing?" Pertanyaan ini terlihat sangat sederhana bagi banyak orang. Namun, Abu Nawas memikirkan sejenak sebelum memberikan jawaban yang tidak biasa. "Itu mudah," katanya. "Ketiga kucing itu memiliki 6 telinga." Semua orang terperanjat, karena jawaban itu sangat tidak masuk akal. Orang kedua pun merasa bingung.
Apa maksudmu, Abu Nawas? Bukankah setiap kucing hanya memiliki 2 telinga? Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Tentu saja setiap kucing memiliki 2 telinga. Tetapi jika kita berbicara tentang kucing dalam konteks mamalia, maka kita harus menghitungnya sebagai mamalia, bukan kucing sebagai individu. Setiap mamalia memiliki 2 telinga, maka 3 mamalia atau 3 kucing memiliki 6 telinga. Orang kedua mulai berpikir keras. Tapi itu tidak logis. Bukankah saya bertanya tentang kucing, bukan mamalia secara umum? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Tentu saja logika itu berlaku, tetapi kita juga harus melihat bagaimana kita mengartikan sebuah pertanyaan. Terkadang pertanyaan itu sendiri bisa menjadi jebakan bagi pemikiran kita. Kita perlu berhati-hati dalam memahaminya. Warga desa yang menyaksikan itu mulai tertawa, karena mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya menjawab dengan cerdik, tetapi juga dengan humor yang membuat mereka merenung. Orang kedua itu akhirnya menyerah dan mengakui bahwa dia tidak bisa menang dalam hal ini. Pertanyaan ketiga. Akhirnya, orang ketiga, seorang ilmuwan yang sangat terkenal dalam bidang astronomi dan fisika, maju dengan langkah mantap. Abu Nawas, katanya, pertanyaan ini jauh lebih sulit. Saya ingin menguji pengetahuanmu tentang alam semesta. Berapa banyak bintang yang ada di langit? Pertanyaan ini jelas sangat sulit. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban pasti. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan rasa ingin tahu. Abu Nawas menatap langit selama beberapa detik, kemudian dengan senyum jenaka berkata, "Bintang di langit? Oh, banyak sekali. Tak terhitung jumlahnya." Orang ketiga terkekeh, merasa ini adalah jawaban yang terlalu sederhana. Tentu saja banyak, tetapi berapa tepatnya? Abu Nawas berpikir sejenak. Jika Anda benar-benar ingin tahu, saya bisa memberi jawaban yang lebih spesifik. Bintang-bintang itu sebanyak rambut di kepalaku. Jika Anda ingin menghitungnya, mulai sekarang dan hitung rambut saya satu persatu. Orang ketiga terlihat bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas tertawa. Cobalah hitung rambut saya, dan Anda akan menemukan bahwa menghitung hal-hal yang tak terhitung itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Kadang-kadang kita harus menerima bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari pemahaman kita, dan kita harus tahu kapan untuk berhenti. Orang ketiga yang merasa terperangkap dalam logika yang sangat lucu itu, akhirnya menyerah. Warga desa tertawa terbahak-bahak, karena mereka merasa bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga penuh dengan kelucuan yang membuat semua orang merasa ringan. Setelah semua pertanyaan dijawab dengan cerdik dan humoris oleh Abu Nawas, ketiga orang pandai itu akhirnya mengakui kekalahan mereka. Mereka tidak hanya kalah dalam kecerdasan, tetapi juga dalam cara berpikir. Abu Nawas, dengan segala kelucuan dan kecerdikannya, berhasil menunjukkan bahwa terkadang, hal yang paling bijaksana adalah tidak terlalu serius dalam menghadapi segala masalah. Raja yang menyaksikan pertarungan kecerdasan itu, akhirnya berkata, "Abu Nawas, engkau tidak hanya mengalahkan mereka dalam kecerdasan, tetapi juga dalam cara berpikir yang ringan dan penuh humor. Kami semua belajar sesuatu hari ini." Ketiga orang pandai itu akhirnya tersenyum dan mengakui bahwa mereka telah salah dalam meremehkan Abu Nawas. Mereka berjanji untuk tidak lagi menganggap remeh orang yang tampaknya hanya pandai bercanda. Abu Nawas dan teka-teki sang raja. Pada suatu hari, raja dari sebuah kerajaan besar yang terkenal akan kecerdasan dan kebijaksanaannya, merasa tertekan dengan sebuah masalah yang sulit dipecahkan. Ia telah diberitahu oleh para penasihat dan menteri bahwa sebuah teka-teki besar yang telah lama menghantui kerajaannya, kini harus dijawab. Teka-teki itu berhubungan dengan keberadaan sebuah harta karun yang legendaris. Para petualang yang mencoba menemukannya telah gagal, dan orang-orang yang mendengar kisahnya menjadi takut dan terpecah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Raja yang merasa penasaran dan ingin mengungkap misteri ini memutuskan untuk mengumpulkan semua orang terpandai di kerajaannya. Namun, setelah beberapa hari mengadakan pertemuan, tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan teka-teki tersebut. Akhirnya, raja berpikir untuk memanggil seseorang yang terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa, Abu Nawas. Nama Abu Nawas sudah dikenal jauh dan luas karena tidak hanya jenius dalam hal kebijaksanaan, tetapi juga sering berhasil menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil. Tanpa membuang waktu, raja segera mengirimkan utusan untuk meminta kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas dengan langkah santai dan wajah penuh keyakinan
tiba di istana. Ia mengenakan pakaian sederhana, berbeda dengan kebanyakan pejabat istana yang mengenakan pakaian megah. Melihat penampilannya yang tidak mencolok, beberapa penjaga istana merasa ragu, tetapi mereka tetap membawanya ke hadapan raja. Saat Abu Nawas memasuki ruang kerajaan, raja yang sedang duduk di takhtanya menatapnya dengan penuh harapan. "Abu Nawas," kata raja, "saya sudah mendengar banyak tentang kepintaran Anda. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikan teka-teki besar yang telah membuat seluruh kerajaan bingung." Abu Nawas membungkukkan badannya dengan sopan dan menjawab, "Apa masalahnya, Tuan Raja? Teka-teki apa yang tidak bisa Anda pecahkan?" Raja menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, rakyat dan banyak orang kaya serta petualang telah berusaha menemukan harta karun yang tersembunyi di kerajaan ini. Harta karun itu dikatakan memiliki kekuatan luar biasa, dan siapapun yang menemukannya akan menjadi orang paling berkuasa di dunia. Namun, ada sebuah teka-teki yang sangat rumit yang harus dipecahkan untuk menemukan lokasi harta tersebut. "Saya ingin Anda memecahkan teka-teki itu, Abu Nawas," pinta raja. "Jika Anda berhasil, saya akan memberi Anda hadiah yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, Tuan Raja, tidak ada yang tidak bisa saya pecahkan. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar teka-teki itu terlebih dahulu." Raja kemudian mengeluarkan gulungan kertas tua dan membacakan teka-teki yang panjang dan rumit. Teka-teki itu berbunyi, "Di bawah pohon yang paling tinggi, terletak harta yang tak terlihat. Untuk menemukannya, kau harus mencari dengan mata hati yang lebih tajam dari pedang." Raja melanjutkan, "Itulah teka-tekinya. Tidak ada yang tahu di mana pohon yang dimaksud. Banyak orang telah mencobanya, tetapi tidak ada yang berhasil." Abu Nawas mengangguk dan kemudian tersenyum. "Tuan Raja, teka-teki ini memang penuh dengan misteri. Tapi jangan khawatir, saya akan menyelesaikannya dengan cara saya sendiri." Abu Nawas kemudian meminta izin kepada raja untuk memulai pencariannya. Dengan penuh semangat, ia meninggalkan istana dan memulai perjalanan mencari pohon tertinggi yang dimaksud dalam teka-teki tersebut. Meskipun tampaknya pencarian itu sangat serius, Abu Nawas tidak berhenti tersenyum. Ia tahu bahwa teka-teki ini mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar petunjuk fisik, ada makna yang lebih dalam. Setibanya di luar istana, Abu Nawas berkeliling kota dan bertanya kepada orang-orang yang ia temui. Setiap kali ia bertanya tentang pohon tertinggi, orang-orang menjawab dengan bingung. "Pohon yang paling tinggi, mungkin pohon besar yang ada di pinggiran desa itu," kata seorang petani. "Atau mungkin pohon besar yang ada di tengah hutan," kata seorang pengembara. Abu Nawas mendengarkan semua jawaban dengan cermat, tetapi dia tidak segera pergi ke pohon-pohon itu. Sebagai gantinya, ia pergi ke sebuah kedai kopi dan duduk sambil menulis sesuatu di atas kertas. Setelah beberapa jam, ia kembali ke istana dengan langkah yang penuh keyakinan. Meskipun tidak ada yang tahu apakah ia menemukan pohon yang dimaksud. Saat Abu Nawas kembali ke istana, raja dengan cemas menunggu. "Apakah Anda telah menemukannya, Abu Nawas?" tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tuan Raja, teka-teki ini sebenarnya tidak mengharuskan kita mencari pohon yang tinggi. Sebaliknya, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri." Raja kebingungan. "Apa maksud Anda, Abu Nawas? Apakah Anda tidak menemukan pohon yang dimaksud?" Abu Nawas menjawab dengan sabar, "Harta karun itu tidak terletak pada pohon yang paling tinggi, tetapi pada pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Pohon yang paling tinggi adalah simbol dari kebijaksanaan dan pandangan hidup yang lebih tinggi." Raja semakin bingung. "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" Abu Nawas dengan tenang berkata, "Tuan Raja, harta karun yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk melihat dunia dengan hati yang tajam, bukan hanya dengan mata. Jika Anda ingin menemukan harta itu, Anda harus mengubah cara Anda melihat hidup. Lihatlah dunia ini dengan mata hati yang penuh kasih, dan Anda akan menemukan apa yang Anda cari." Raja yang mendengarkan kata-kata Abu Nawas merasa bingung namun terkesan. "Tapi bagaimana kita bisa tahu jika kita benar-benar telah melihat dengan hati?" Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Saya akan memberi Anda ujian kecil, Tuan Raja." Kemudian ia mengambil sebuah batu kecil dari tanah dan menunjukkannya kepada raja. "Apakah Anda melihat batu ini?" tanya Abu Nawas. Raja menjawab, "Tentu, itu hanyalah batu biasa." Abu Nawas tersenyum. "Jika Anda melihatnya hanya dengan mata, itu memang hanya batu biasa.
Tetapi jika Anda melihatnya dengan hati yang terbuka, Anda akan menemukan bahwa batu ini adalah kunci untuk membuka pintu harta yang sebenarnya. Raja mengernyitkan dahi. Apa maksud Anda? Abu Nawas mengeluarkan sebuah kunci dari dalam bajunya dan meletakkannya di atas batu. Inilah harta yang saya maksud, Tuan Raja. Bukan harta yang bisa dilihat dengan mata biasa, tetapi harta yang hanya bisa ditemukan dengan hati yang bijaksana. Raja terdiam sesaat, kemudian ia tersenyum lebar. Abu Nawas, Anda benar. Teka-teki itu bukan tentang pohon tinggi atau harta karun fisik, tetapi tentang bagaimana kita melihat dan memahami dunia di sekitar kita. Dengan solusi cerdas dan kebijaksanaan yang mendalam, Abu Nawas berhasil menyelesaikan teka-teki yang membingungkan seluruh kerajaan. Raja pun memutuskan untuk menerapkan prinsip yang diajarkan oleh Abu Nawas dalam pemerintahannya, memimpin dengan kebijaksanaan dan pandangan yang lebih luas. Harta yang sesungguhnya bukanlah emas atau permata, tetapi kemampuan untuk melihat dengan hati dan memahami esensi kehidupan yang lebih dalam. Raja yang bijaksana itu kini semakin menghargai kebijaksanaan Abu Nawas, yang tidak hanya membantu kerajaan, tetapi juga mengubah cara pandang hidup banyak orang.